Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Galilea Community of Christ. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita meninggikan nama Dia, kita mengagungkan Dia. Karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama jemaat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang bersuka cita sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan. Bersorak katakan haleluya. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi sama-sama yang percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain berada di hadirat-Mu. Dan lingkupi setiap kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan, dan naungi kami Bapa. Dan ketika badai itu datang, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan. Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Angkat syukur-Mu sebab Engkau Raja kami, penolong kekuatan kami. Kau menghibur kami, Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari pun dimanapun kau saat ini berada, jemaat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun rasa sakit dalam hidupmu, mari kita taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Yes, I believe in you Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Shalom Elohim Besem Hamasya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah di hari Minggu dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini izinkan saya untuk membahas firman Tuhan tentang bagaimana mengatasi rasa takut, dari mana datangnya rasa takut, dan bagaimana kita bisa mengubah situasi yang menakutkan
menjadi situasi yang berbeda. Kita juga akan belajar dari situasi yang tercatat dalam Alkitab, bagaimana perjalanan para murid Tuhan yang bersama dengan Tuhan Yesus sendiri saat menghadapi situasi yang menakutkan, serta bagaimana mengatasi rasa takut itu dan penyebab rasa takut itu. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk membaca. Kita siapkan di Matius pasalnya yang ke-8 pada ayat 23 sampai dengan 27, angin ribut diredakan. Namun sebelum membaca, mendengar dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu, dan saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami, dan kami mohon juga pengurapan Tuhan atas setiap kami, juga kepada hamba-Mu, dan Roh Kudus akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca di Matius pasal 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mari kita lihat dulu ayat 23 dan 24, dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu, ini situasi yang mungkin saudara sudah sering baca, mungkin juga saudara sudah hafal ya. Saudara sudah kenal apa yang digambarkan dalam Injil Matius ini. Murid-murid Tuhan itu sudah ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Itu hal pertama. Dan hal kedua yang menarik adalah Yesus berada bersama dengan murid-murid itu dalam satu perahu. Jadi perahu yang sama. Bapak Ibu, ini kita lihat sesuatu yang bisa kiranya menjadi pelajaran penting bagi kita. Ternyata sebagai pengikut Kristus, mereka juga tidak luput dari situasi-situasi yang membawa mereka kepada rasa takut. Dikatakan di dalam ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saudara, kita sebagai pengikut Kristus sering merasakan kenapa kita sudah mengikut Yesus masih berada dalam situasi yang membawa kita ke dalam rasa takut. Apa yang membuat murid-murid itu ketakutan? Di sini dijelaskan pada ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Inilah penyebab rasa takut. Jadi kenapa kita menjadi takut? Sebab situasi, keadaan berubah sekonyong-konyong atau dengan tiba-tiba. Mengapa kita takut? Yaitu karena kita tidak memiliki persiapan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak siap, tidak mampu untuk merubah situasi yang berubah secara cepat. Perhatikan Bapak Ibu, murid-murid ini hampir setiap hari mereka berada di lingkungan danau itu. Mereka setiap harinya mencari ikan di danau itu, atau mereka punya kegiatan itu selalu berpusat di danau itu. Baik itu menangkap ikan
atau menyeberangi danau itu untuk menuju ke daerah-daerah yang lain. Tetapi sekenal-kenalnya mereka dengan keadaan mereka, mereka tidak bisa menduga atau memperhitungkan atau memperkirakan dengan tepat apa yang bakal terjadi. Sehingga pada saat terjadi angin ribut, mereka menjadi takut. Kemudian dikatakan, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini juga menarik. Penyebab takut yang kedua, selain kita tidak bisa menduga situasi yang tiba-tiba berubah, sering kita menganggap Yesus tidak peduli. Yesus tidur. Yesus bukan tidak peduli, tetapi Yesus tidak takut dengan situasi yang sedang berubah. Ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita tidak peduli dengan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tetapi sebagai orang percaya, juga jangan sampai kita menjadi takut oleh perubahan situasi yang sekonyong-konyong atau tiba-tiba datang. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi rasa takut itu? Dan bagaimana mengatasi keadaan yang sekonyong-konyong berubah itu? Kita lanjutkan ayat selanjutnya di ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Mereka datang kepada Yesus. Mereka minta tolong kepada Yesus. Tetapi kemudian di ayat 26, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, di ayat ini kita belajar bahwa rasa takut itu mudah datang karena keadaan yang berubah. Dan perubahan itu secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Nah, bagaimana mengatasi situasi ini dan rasa takut yang muncul itu? Sebagai orang percaya, sikap kita sangat sederhana. Jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Seperti para murid, mereka datang kepada Yesus dan mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menghadapi ketakutan karena situasi yang sekonyong-konyong berubah, datanglah kepada Yesus. Amin. Sebagai orang percaya, kita harus melakukan langkah yang sederhana, yaitu datang kepada Yesus. Sebab Yesus tidak pernah takut menghadapi situasi yang tiba-tiba berubah. Bukan dia tidur dalam konteks tidak peduli, melainkan karena ia tahu bagaimana menghadapi situasi itu. Itu sebabnya dia tidur. Dijelaskan di ayat 26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Ini penyebab rasa takut berikutnya. Kurang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Maka itu di Yohanes pasal 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku, kata Tuhan Yesus. Kita sering lebih percaya kepada situasi yang kita lihat dibandingkan percaya kepada Tuhan yang kita sembah tetapi tidak kita lihat. Maka itu Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu saya mengajak kita semua, situasi memang sebuah kenyataan yang kita lihat, yang kita dengar, dan tentu itu menakutkan. Sebab sewaktu-waktu bisa berubah secara drastis. Tetapi kita punya Tuhan, Bapak Ibu. Saat kita mengalami rasa takut itu, jangan hilang percaya. Jangan kurang percaya. Jangan tidak percaya kepada Dia. Tuhan Yesus menegur para murid dengan berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Kalau Tuhan Yesus bisa bertanya, mengapa kamu takut? Maka di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Dia bukan tidak peduli sekali lagi, tetapi dia tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Sebab dia mampu mengatasi situasi yang berubah secara drastis itu. Caranya seperti apa? Sederhana saja, dia bangun, kemudian dia menghardik angin dan danau itu.
maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Sulit bagi mereka, bagi para murid, untuk mengatasi situasi yang berubah secara drastis itu. Mungkin juga sulit bagi kita untuk merubah situasi yang terjadi secara tiba-tiba dalam hidup kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, yang sulit itu menjadi tidak sulit. Itulah mujizat. Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi saya mau katakan dengar baik, dunia boleh sekonyong-konyong berubah keadaannya dan membuat kita takut. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang juga mampu bertindak untuk membuat keadaan sekonyong-konyong berubah. Bukan untuk membuat kita menjadi takut, tetapi membuat kita memiliki damai sejahtera. Amin. Sekarang kita lihat poin berikutnya di ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mengapa murid-murid itu menjadi takut? Padahal mereka dekat sekali dengan Yesus. Karena mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Mereka belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita takut menghadapi situasi? Jangan-jangan walaupun kita sering datang beribadah, sering dengar firman, tapi kita belum mengenal Yesus secara baik. Kalau kita kenal Yesus, kenal pribadinya, kenal kuasanya, maka kita tidak akan takut. Kalau murid-murid itu mengenal Yesus secara baik, mengenal pribadinya, mengenal karyanya, mengenal kuasanya, mereka pasti tidak takut. Kalau kita mengenal secara pribadi, mengenal karya-karyanya, mengenal kuasanya, pasti situasi apapun yang terjadi kita tidak takut. Sebab kita tahu Dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat peduli kepada kita. Dia mau menjawab kita di saat kita datang mendekat kepadanya dan meminta tolong kepadanya. Kita tahu, kita kenal kuasanya. Dia mampu mengubah semua keadaan dengan kuasanya untuk kebaikan kita. Maka kita tidak akan takut. Karena itu saya ajak kita semua, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ayo kita bangun terus percaya kita kepada Tuhan dengan cara mengenal siapa Dia. Baik pribadinya, baik karyanya, baik kuasanya. Sehingga kehidupan kita tidak sekonyong-konyong berubah dari damai sejahtera masuk ke dalam ketakutan, kemudian ada damai lagi, lalu masuk lagi ke dalam ketakutan. Tetapi damai sejahtera itu tetap ada dan tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita mengenal Dia dengan baik, karya-karyanya, kuasanya, jadi kita akan tetap memiliki damai sejahtera di tengah badai yang mengamuk. Amin. Saya ajak saudara ya semuanya untuk coba kita bandingkan situasi yang terjadi di tempat yang sama, di danau yang sama, dengan murid-murid Yesus yang bersama-sama waktu itu. Ya, kita lihat di Matius pasalnya yang ke-14 pada ayat 24. Ya, kita lihat di ayat 24. Yesus berjalan di atas air. Kita lihat di ayat 22 dulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Wow, saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat situasinya di tempat yang sama. Di danau yang sama, yaitu Danau Galilea. Murid-murid itu kembali
menyeberangi danau itu dengan perahu. Saya pastikan lagi, mereka sangat hafal dengan danau itu. Ya kan? Karena itu adalah pusat kegiatan mereka setiap hari. Jadi saya bisa pastikan mereka sangat-sangat hafal dengan danau itu. Tetapi tidak bisa memprediksikan, memperkirakan dengan tepat apa yang akan terjadi. Ternyata saat menyeberangi danau, terjadi lagi badai yang dahsyat. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu, mereka tidak menduga dan mereka tidak mampu mengatasi situasi itu. Sebab mereka tepat ada di tengah-tengah danau. Dan sudut manapun yang akan mereka tuju adalah perjalanan yang cukup jauh di tengah badai itu. Lalu kita akan lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka semua. Bagi murid-murid. Di ayatnya yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus bukan tidak peduli, tetapi dia justru sangat peduli kepada keadaan murid-muridnya terhadap keadaan mereka. Ini juga mau menyatakan kepada kita bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin menimbulkan rasa takut, Yesus sangat peduli. Dia sangat peduli dengan keadaan kita. Itu sebabnya dia katakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Walaupun di tengah kegelapan, Yesus datang. Ini adalah bukti bahwa Yesus bukannya tidak peduli, tetapi ia tidak takut. Sekali lagi, dia bukan tidak peduli, tetapi dia tidak takut. Di tengah badai pun, dalam kegelapan malam, ia datang. Pertanyaannya, mengapa ia tidak takut? Mengapa Yesus tidak takut? Ya jawabannya sebab Yesus mampu mengatasi keadaan itu. Buktinya di mana? Perhatikan, dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Berarti Yesus memantau perjalanan mereka itu. Yesus peduli dan Yesus tidak takut. Sebab Yesus tahu apa yang terjadi dan Yesus mampu mengatasi apa yang terjadi. Yesus berjalan di atas air mendatangi murid-muridnya. Dalam keadaan seperti itu, kadang kita menganggap beres sudah rasa takutnya. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, bisa saja kita berpikir ketika Yesus datang rasa takutnya lenyap. Ternyata tidak. Kita lihat ayat berikutnya dikatakan di ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Inilah keadaan yang sering kita alami. Kita sering dalam keadaan yang membawa kita dalam ketakutan. Yesus datang kepada kita, tetapi ketakutan kita bukannya reda, tetapi makin bertambah. Kenapa murid-muridnya menjadi tambah takut? Yang pertama, mereka takut menghadapi badai. Tapi yang kedua, takut merasa bahwa yang datang itu adalah hantu. Kembali, saya pastikan mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Sebab ketika Yesus datang berjalan dalam kegelapan di jam 3 malam, mereka pikir Yesus hantu. Artinya mereka murid-murid itu tidak mengenal Yesus. Sehingga waktu Yesus datang bukannya reda ketakutannya, malah tambah takut. Inilah pelajaran berharga bagi kita. Murid-murid Tuhan, bukannya ketika Yesus datang itu ketakutan mereka hilang, tapi mereka tambah takut. Karena mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Sebagai orang percaya, marilah kita mengenal Dia dan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kalau kita kenal dan percaya kepadanya, kita tidak takut menghadapi badai. Sekalipun badai yang kita hadapi belum reda,
Kita tidak akan takut kalau kita mengenal Dia dan kita belajar dari Yesus bagaimana mengubah badai itu menjadi keadaan yang berbeda, yaitu menjadi situasi yang teduh dan damai. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, di sini kita lihat murid-murid itu menjadi takut justru di saat Yesus hendak memberikan pertolongan bagi mereka dengan merubah situasi yang menakutkan itu. Yesus kemudian berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus memperkenalkan diri, "Aku ini." Nah, apa artinya aku ini? Yesus mau menyatakan, aku yang mampu berjalan di atas air. Aku yang sanggup mengubah situasi yang menakutkan itu menjadi damai sejahtera. Dia berkata, "Aku ini," artinya aku dapat menolong engkau. Dan kalau mereka mengenal Yesus dengan baik, ketika Yesus datang menemui mereka, mereka pasti tidak takut, tapi malah semakin takut. Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau mengenal Yesus dan semakin mendalam kita mengenal Dia, kita akan mampu menjadi pemenang. Kita akan maju bahkan sebelum badai itu reda, rasa takut itu sudah hilang. Nah, salah satu daripada muridnya yaitu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus tidak lagi menghiraukan badai yang membuat dia takut. Ketika Yesus berkata, "Aku ini, tenanglah, aku ini." Pada saat itu baru dia kenal itu Yesus, guru mereka. Sehingga dia tidak lagi menghiraukan badai yang membuat dia takut karena dia sudah tahu itu Yesus. Pelajaran bagi kita, kalau kita mengenal Yesus dengan baik, kalau kita mengenal Dia, maka kita akan mampu merubah situasi ketakutan itu menjadi situasi yang berbeda. Seperti Petrus, kalau dia mengenal Yesus, Yesus mampu berjalan di atas air. Petrus berkata, "Aku minta kepadamu, aku bisa berjalan di atas air. Sehingga aku tidak perlu takut lagi tenggelam sekalipun ada badai." Dan kita lihat, Yesus tidak menolak permintaan Petrus itu. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, badainya belum surut, tetapi Petrus mampu melangkah ke depan. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal Dia secara baik, ketika ada masalah, situasi yang berubah secara tiba-tiba dan itu menimbulkan ketakutan, tapi kalau kita kenal Dia, kita mampu melangkah. Kita mampu menghilangkan rasa takut itu. Sebab apa yang kita takutkan, seperti juga Petrus, apa yang dia takutkan, yaitu tenggelam, dia mampu atasi. Demikian juga apa yang kita takutkan, kalau kita kenal Yesus, kita mampu mengatasi. Dia berikan kita kemampuan. Seperti Petrus, Tuhan berikan kemampuan bagi dia untuk berjalan di atas air. Cuma karena dasar manusia selalu takut, maka waktu dia mulai rasa takut, karena memang badai belum berhenti, dia tenggelam. Jadi inilah keistimewaan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengenal Dia, membuat kita mampu mengatasi rasa takut. Kalau kita mengenal Dia, kita mampu mengubah situasi yang membuat kita takut itu menjadi situasi yang penuh dengan kedamaian. Tetapi ketika dirasa oleh Petrus tiupan angin, takutlah ia. Inilah manusia.
mudah menjadi takut. Nah, apalagi yang membuat manusia menjadi takut? Karena melihat situasi yang ada di sekitarnya. Sama dengan Petrus. Dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Mari Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati Tuhan, kita mengenal Dia dengan baik. Itulah yang kemudian membuat kita tidak akan takut menghadapi situasi apapun yang berubah secara tiba-tiba. Amin. Pada saat Petrus mulai memperhatikan keadaan sekitarnya, mulai mendengar apa yang ada di sekitarnya, mulailah ia takut. Tetapi di saat ia takut dan mengalami situasi yang mencekam, lagi-lagi pelajaran yang bisa kita tarik di sini ialah, lalu Petrus berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu, jangan pernah ragu untuk berseru kepada Tuhan. Dan bukti Tuhan yang kita sembah selalu mempedulikan kita, dan Dia tahu apa yang kita takutkan, seperti yang dialami oleh para murid itu di danau itu. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mengapa kita ketakutan? Karena kita kurang percaya kepada Yesus dan kita lebih percaya kepada apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan di sekitar kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan Tuhan dan lebih mempedulikan sekeliling kita, keadaan di sekitar kita, bahkan keadaan kita. Percayalah kepada Dia, kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita bukan hanya mampu melawan rasa takut itu, kita bahkan mampu mengubah situasi yang menakutkan itu. Petrus terpengaruh dengan keadaan di sekitar dia. Maka dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Jangan terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Situasi yang terjadi hari-hari ini membuat kita takut. Tapi kalau kita kenal Yesus, kita mampu merubah keadaan ketakutan menjadi damai sejahtera. Yesus naik ke perahu itu dan angin pun reda. Kita tahu sumber ketakutan. Kita tahu mengatasi rasa takut itu. Dan kita tahu cara mengubah situasi yang menakutkan itu ke dalam situasi yang penuh dengan kedamaian. Kalau kita mengenal Dia dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Kalau kita ada di dalam Yesus, kalau kita percaya kepada Dia, kita mengenal Dia, kita berseru kepada Dia. Situasi sekarang yang kita dengar memang situasi yang menakutkan, tetapi kita tidak tenggelam di dalam rasa takut itu. Kita mampu mengatasi rasa takut itu. Amin. Dan kita pasti mampu mengubah situasi yang menakutkan itu ke dalam situasi yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari keadaan para murid yang selalu dalam ketakutan karena situasi yang berubah secara sekonyong-konyong, tiba-tiba. Walaupun mereka tahu persis danau di mana mereka beraktivitas, tetapi mereka tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Sama halnya dengan kami. Kami tahu situasi di mana kami berada dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi karena perubahan secara tiba-tiba. Tetapi kalau kami mengenal Engkau, maka kami tidak akan pernah larut dalam ketakutan. Sebab kami tahu bagaimana mengatasi ketakutan. Dan kami tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kami dan selalu mempedulikan kami. Terima kasih, saat ini kami akan siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami untuk kelangsungan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Jemaat Galilea Community of Christ, dan juga segala kegiatan
yang berhubungan dengan pekabaran Injil, baik itu secara offline ke tempat-tempat yang sulit dijangkau maupun juga melalui channel Galilea Network ini. Setiap mereka yang memberi melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan kenal, Tuhan tahu setiap mereka. Tuhan perhatikan pemberian yang diberi dengan sukacita. Aku doa kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Pemberian yang diberikan dengan sukacita akan memperbesar keuntungan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan, kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu dalam sakramen yang kudus, dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih mereka yang memberi dengan setia dan penuh sukacita. Terus topang kami dan terus saudara salurkan berkat Tuhan. Apa yang saudara tabur ke gereja Galilea Community of Christ, ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, itu benih-benih yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Kita baca dari 1 Korintus 11, 23 dan 24 menjadi landasan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri. Saudara yang sudah punya hosti atau roti, mari kita ambil, kita pegang dengan tangan kita. Kita katakan bersama-sama, ikuti apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus
yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami semua terpelihara, tidak sakit-sakitan, dan kami semua menerima janji-janji Tuhan, dan segala penyakit, segala luka di tubuhku, segala penderitaanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus pasal 11, 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu, mari kita ambil anggur, dibentuk menjadi darah Kristus, pegang dengan kedua tanganmu di atas kepalamu, katakan apa yang saya katakan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami semua, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya, dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami hidup sebagai anak-anak Allah yang diberkati, yang tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus, inilah darah Kristus, darah yang mulia, yang memvaksinasi tubuhku, agar aku tidak terpapar, tidak terserang oleh kuman, virus, sakit, penyakit apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Kristus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut sebab Engkau beserta dengan kami. Kau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Tuhan menolong mereka semua, Tuhan menjamah mereka, Tuhan urapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, jawab doa-doa mereka. Tubuh darah Kristus sudah menyatu dengan tubuh darah kami, maka di dalam diri kami ada kuasa, apa yang kami katakan itu akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pemberian yang diberikan oleh anak-anak-Mu kepada Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati setiap benih yang ditabur, kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Berkati setiap rupiah yang diberikan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan juga dapat digunakan sebagai biaya operasional baik penginjilan maupun juga seluruh kegiatan di Galilea Community of Christ dan juga di Galilea Network. Tuhan berkati, dan kami punya kerinduan supaya kami dapat memiliki gedung secara permanen, dan Tuhan yang mengadakannya bagi kami tidak tahu dari mana, tapi kami percaya Engkau sanggup mengadakan bagi kami. Berkati kerinduan kami semua, dan doa untuk setiap mereka yang beribadah. Tuhan kenal mereka, jawab doa-doa mereka. Terpujilah Engkau, kami bawa bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkarya di bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di mana kami tinggal. Tuhan berkati. Secara khusus kami doa untuk Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu berpihak kepada kami, dan situasi apapun yang akan terjadi kami tidak takut, sebab kami berjalan bersama Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kami. Karena hanya dekat
Engkau saja kami akan tenang. Engkau yang sudah berkata, jangan gelisah hatimu, maka kami tidak akan takut, khawatir, apalagi gelisah. Kami percaya sungguh-sungguh kepadamu, dan biarlah kami semakin mengenal Engkau secara lebih baik, makin dekat, mengenal pribadimu dan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengakhiri seluruh kegiatan ibadah kita hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin.